Apa kata Ustadz dari Makassar dalam sebuah ceramah YouTube-nya? Itu pelawak katanya. Itu orang hanya melawak bisa ceramah sampai ke Malaysia. Kalau pelawak kenapa ditakuti? Kalau pelawak kenapa dikhawatirkan? Apakah mereka khawatir karena berat badannya yang tak sampai 50 kg itu? Kau keras-keras berteriak, kenapa orang tidak takut kepadamu? Lalu kau apa? Kau marah-marah, bidah haram, kenapa orang tidak takut? Lalu siapa yang sebenarnya radikal itu? Apakah ini pelawak syariah? Orang tertawa, tapi ada yang ketakutan di balik tawa itu. Karena yang dia sampaikan adalah kesejatian. Hai Ustadz yang menuduh aku pelawak. Ustadz marah? Tidak. Saya tidak marah aja orang sudah takut. Apa yang saya takutkan? Oleh sebab ini, oleh sebab itu, ini bercerita tentang kebenaran. Lalu kemudian ada yang lebih mengerikan daripada kau singgung masalah ekonomi. Oleh sebab itu jangan bicara ekonomi umat. Ketika video itu viral, judul videonya apa? Belanja ke warung muslim. Mereka marah, ini anti kebinekaan. Ini anti kebinekaan. Saya kemana-mana berjalan 3 orang. Saya orang Melayu, sahabat saya di sebelah kiri orang Minangkabau, dan sahabat saya yang di sebelah kanan orang Makassar. Lalu apakah saya anti kebinekaan? Mestinya saya mencari orang Melayu juga. Inilah tim yang paling kebinekaan. Kenapa Ustadz tidak cari tim non muslim? Nanti dia segan masuk masjid. Maka saya cari yang muslim. Ini anti kebinekaan. Apakah dia anti kebinekaan? Ketika dia kuliah di Mesir, dia menyewa rumah. Rumah yang dia sewa bukan rumah Mustafa. Rumah yang dia sewa bukan rumah Ahmad. Rumah yang dia sewa bukan rumah Muhammad. Rumah yang dia sewa, dia kontrak adalah rumah Baba Yosef Hana, yang agamanya Kristen Ortodok Koptik, yang dia sembah anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Dan mereka bertetangga dekat, hanya berpisah lantai saja. Di bawah rumah kontrakan saya, di atas rumah Baba Yosef Hana. Ketika Baba Yosef memanggil kami, ya Bni, anakku, rumah kontrakan harus aku naikkan karena aku terkena penyakit saratan. Saratan bahasa Inggrisnya cancer. Cancer orang kita menyebut kanker. Aku kena kanker anakku, maka sewa rumah harus aku naikkan. Lalu kami pun menjawab, Baba Yosef, kalau kau kena kanker, kami lebih hebat daripada kanker. Apa dia? Krisis moneter. $1.20.000 tahun 1998. Kalau kau naikkan sewa rumah ini, kami pindah dari sini. Apa kata Baba Yosef Hana? Kalau begitu anakku, kau jangan pindah, kau tetap di sini. Sampai akhirnya saya selesai kuliah tahun 2002, barulah saya pulang. Dan Baba Yosef Hana tidak mengusir kami. Indahnya kebinekaan, indahnya keberaneka-ragaman. Saya tidak pernah mengambil golok parang panjang, pancung leher Baba Yosef Hana, karena dia berbeda akidah dengan. Kalau ada Baba Yosef Hana hari ini, maka dia akan tersenyum menuduh, melihat orang yang menuduh ini orang anti kebinekaan. Mungkin Baba Yosef Hana akan berkata, aku bertetangga dengan dia hampir 4 tahun dan dia tidak pernah memotong leherku, karena memang dia mengontrak rumahku. Gerakan belanja ke warung muslim. Mari belanja ke warung muslim. Ketika kau belanja kepada teman sebelah, tetangga sebelah, kau tak pernah main tawar. Kau tinggal ambil barang, lalu tidak kau tanya harganya, tinggal kau tanyakan saja langsung ke mesin. Kau tinggal cari barcode-nya. Tidak pernah kau tanya berapa modalnya. Tapi ketika kau beli ikan di tangan yang mulai keriput karena tua dan dimakan air,
dia sisik ikan itu supaya laku, supaya pembelinya langsung memakan dan menggorengnya. Lalu kemudian ketika dia jual, hari mulai panas, jam 12 siang, ikan mulai agak berbau. Datang si penawar, berapa bu? 10.000, 2.000 ya. Kau menawar apa membunuh? Kenapa tidak kau ambil saja pisau itu, kau tusukkan ke lehernya sehingga dia mati? Apakah kau kaya gara-gara uang 3.000 itu? Apakah kau kaya gara-gara uang itu? Kita video itu diviralkan, lalu orang akan berkata, inilah anti kebinekaan. Aku bukan anti kebinekaan, aku hanya ingin menghidupkan leher saudaraku yang akan menyuapkan uang 8.000 itu kepada anaknya yang akan pergi sekolah. Salahkah aku? Salahkah saya? Ustaz hari ini mah ceramah apa curhat? Menjadi muslim sejati tantangannya luar biasa. Ini baru bicara ekonomi. Belum kau buat mall yang besar, belum lagi kau buat mall syariah, belum lagi kau buat padang golf syariah. Orang sudah marah. Hanya baru sekedar mengajak orang membeli ikan 8.000, jangan ditawar 2.000. Hanya itu saja yang kau katakan. Ternyata menjadi muslim sejati. Lalu yang selamat itu apa? Yang paling enak santai sekarang itu apa? Marilah sabar. Marilah kita sabar. Judul kajian subuh kita ini adalah tolong hapus ini, buang kalimat itu. Lalu apa judulnya? Bersabar menerima musibah. Kalau motormu hilang, sabar. Anak gadismu dihamili orang, sabar. Istrimu dilarikan orang, sabar. Kau keluar dari masjid, sendalmu hilang, sabar. Tapi ketika itu terjadi pada dirimu, kaulah yang paling marah pertama. Lalu apa namanya? Engkau yang mengatakan sabar-sabar, tapi kau tak sabar. Kau hanyalah munafik yang berbaju Innal munafiqin, orang munafik fid darkil asfal, di keraknya neraka. Na'udzubillah. Ada yang lebih hebat daripada tantangan ekonomi Islam? Ada. Apa namanya? Politik. Ketika kau bicara tentang politik, kau sudah menyentuh kekuasaan. Di dalam kekuasaan ada kepentingan, ada harta, ada proyek, ada bantuan, ada dana yang besar. Ketika itu maka kau sedang menyentuh api dan kau siap terbakar. Kau genggam dia, tanganmu akan melepuh, atau kau lepaskan dia, dia akan padam dengan sendirinya. Jangan ketika terasa panas kau lepaskan, terasa panas lepaskan. Ketika agak lupa kau pegang kembali. Maka bukan begitu. Oleh sebab itu paling selamat adalah jangan bicara tentang kekuasaan. Jadi jangan heran kalau ceramah Ustadz Somad tidak lagi menyinggung kekuasaan. Pilihlah pemimpin yang peduli pada Islam. Dulu ceramah dia tentang itu. Pilihlah yang peduli pada Islam. Siapa yang tidak memilih pemimpin peduli pada Islam, akan lahir politisi yang tidak mementingkan Islam. Benar apa salah? Lihatlah, suara mulai mengecil karena mereka juga mulai ketakutan. Oleh sebab itu, maka ini penting di masa akan datang. Video mulai dihapus dari YouTube, Instagram mulai di-ban. Mengapa tidak jadi? Karena ada gejolak yang luar biasa. Ada suara-suara yang marah. Mengapa ini? Mengapa ini? Tidak tahan lama, hanya 12 jam saja. Habis itu muncul kembali. Itulah pentingnya berjamaah. Berjamaah solat, sebenarnya di balik jamaah solat subuh ada kekuatan yang luar biasa. Bagi pedagang, beda pandangannya dengan politisi. Pedagang bila melihat orang ramai ini, dia berpikir, wah berapa lontong sayur yang laku ini. Pedagang dia akan berpikir berapa roti yang laku, karena orientasinya adalah berapa barang dagangan yang akan laku. Tapi politisi melihat orang ramai, dia berpikir ini 2 kursi ini.
Oleh sebab itu, gerakan sholat subuh berjamaah harus hidup. Ketika kita di masjid, kita bisa menentukan suara. Dengan ramainya kita, maka sholat subuh berjamaah akan menjadi penentu suara di 2018 dan 2019. Jangan main-main dengan gerakan sholat subuh berjamaah. Jika DPT 300.000 daftar pemilih tetap, maka 150.000 plus 1 kekuasaan ada di dalam tangan. Kalau di sana ada 1.000 masjid dan satu masjid itu ada jamaahnya 1.000 orang, maka 1.000 kali 1.000 sudah berapa? Kira-kira subuh ini kita ada nggak 1.000? Insya Allah ada 1.000. Jangan katakan lebih, nanti berdosa kalau kurang. Katakan saja kurang lebih. Kita ada 1.000 dan di sana ada 1.000 masjid, maka 1.000 masjid bersatu. 1.000 kali 1.000 sama dengan 1.000.000. Dengan 1.000.000 suara kau sudah bisa menentukan. Sekali kau angkat tangan, kecemasan sudah ada di dalam hati. Ingat, jadi bukan sekedar angkat tangan Allahu Akbar, bukan sekedar astagfirullah astagfirullah, tapi di balik keramaian itu ada gerakan ekonomi, di balik keramaian itu ada gerakan politik, maka di balik itu semua ada besi. Besi disebut dia besi berani. Pernah dengar kata besi berani? Apa bahasanya? Magnet, bahasa kerennya magnet. Bahasa berani, magnet diletakkan, maka akan datang partikel-partikel kecil seperti pasir yang hitam. Kemana dia pergi akan lari. Maka besi berani ini harus dihabisi. Kenapa? Karena dia akan menjadi magnet, akan banyak mengumpulkan. Dihalangi dengan kain, dihalangi dengan kertas. Letakkan partikel itu di atas, letakkan magnet di bawah, putar ke kiri ke kanan, dia akan mengikut. Ustadz, kau tahu itu permainan kami waktu kecil dulu. Bila ada yang tersenyum berarti sudah tua, karena anak sekarang tidak lagi tahu permainan itu. Ambil besi berani, mainkan, putarkan di pasir, letakkan di atas, lalu putar. Lihat, dia lari, dia lari, dia lari. Ini besi berani harus dihabisi, karena dia mengumpulkan partikel-partikel kecil. Dia harus difitnah, dia harus diajak, dia harus dibunuh. Kalau perlu, habisi dia. Kira-kira dia suka makan apa? Nanti kita akan masukkan racun ke dalamnya. Itu yang dilakukan dulu oleh Yahudi kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad bolak-balik jamaah berkata, Ustaz, nanti kalau naik pesawat jangan minum di minuman pesawat, jangan makan makanan yang ada di pesawat. Ustaz, dengarkankah kalimat itu? Tidak. Kenapa? Saya lapar, saya makan, saya minum. Apakah Ustaz tidak takut diracun? Tidak. Lalu kalau Ustaz mati, saya akan mati syahid. Penggantinya siapa? SIT, Insan Tama. Masuk satu iklan. Mereka yang akan bangkit bergejolak, satu hamba Allah yang miskin, miskin dagingnya, miskin ekonominya, miskin badannya. Miskin artinya kasihan. Kasihan kami melihat dia di mana-mana ceramah. Pasti orang di masjid bertanya, Ustaz sehat? Ustaz nampaknya lelah, wajah Ustaz lelah. Apa jawaban Ustaz? Saya diam aja. Lihat aja nanti, kau kasih aja mikrofon, hilang ini semua. Belum ada apa-apanya amal kita ini dibandingkan dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi tidurnya kapan? Ketika dia menulis lalu mengantuk, tertidurlah dia dengan menempelkan kening ke atas buku. Ketika terbangun dia lanjutkan lagi tulisan. 2 tahun lamanya dia tidak menempelkan kulit belakangnya ke atas kasur yang lembut. Imam An-Nawawi. Lalu kau katakan Abdul Somad itu lelah ceramah kemari. Dia tidur saja, tidur.
di mobil tidur, di pesawat tidur, di hotel tidur. Belum ada apa-apanya. Bahkan kadang sedang sholat pun tidur. Tidak ada apa-apanya kita ini. Belum ada apa-apanya dibandingkan Ahmad Al-Maraghi yang menulis tafsir Al-Maraghi. 10 tahun dia selesaikan tafsir itu. Apa kata dia? Aku sehari tidur hanya 4 jam karena aku perlu menulis tafsir Al-Maraghi. Aku mesti memperhatikan anak istriku. Aku juga harus menulis dan berceramah, mengajar di kampus. 4 jam aku tidur dalam sehari. 10 tahun aku selesaikan tafsir Al-Maraghi. Belum ada apa-apanya kita. Oleh sebab itu bandingkanlah dengan para ulama, dengan para mujahid fisabilillah, maka kelelahan kita hari ini, kantuk adik-adik anak-anakku sekalian, akan dibalas dengan surga Jannatun Na'im. Perjalanan ini singkat sahabat. Perjalanan ini singkat kawan. Perjalanan ini singkat sahabat. Tapi kalau kau tidak manfaatkan, yang singkat ini akan menjadi penyesalan yang amat sangat dalam. Jelas, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara air laut dengan air tawar ada pemisah di tengah. La yabghiyan. Dia tidak akan pernah bersatu. Antara muslim sejati dengan muslim abal-abal tidak pernah ada titik temu. Di sana ada sekuler, di sana ada liberal, di sana ada komunis, di sana ada Syiah, di sana ada kafir. Mereka satu. Partai itu bernama Aliansi Ahzab. Kapan? Dulu namanya Perang Ahzab. Hizib partai, Hizbani 2 partai, Ahzab partai-partai. Perang itu bernama Perang Ahzab karena ada 3 koalisi. Siapa dia? Yahudi, kafir musyrik, dan munafik. Perang itu bernama Perang Ahzab, tapi juga disebut dengan Perang Khandaq. Mengapa disebut Khandaq? Parit. Karena Salman Al-Farisi bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku punya ide, strategi untuk menghadapi mereka? Apa idenya Salman? Bagaimana kalau kita buat parit panjang? Kita buat parit panjang dan lebar sehingga kuda kafir musyrik tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Silakan. Maka digarilah parit panjang. Parit panjang itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan Perang Khandaq. Disebut juga dengan Perang Ahzab. Koalisi 14 abad yang lalu sudah diajarkan koalisi. 3 berkoalisi. Kafir, musyrik, munafik, dan Yahudi berkoalisi. Maka jangan heran dengan koalisi-koalisi ini, karena ini biasa dalam perjalanan panjang. Hanya orang yang baru tahu sejarah saja yang terbengong dan terbingung. Bagi kita ini suatu yang biasa. Di mana muslim berada? Muslim sejati berada di tengah kancah peperangan. Mereka tidak takut sedikit pun. Kenapa? Karena mereka sholat di masjid. Dan orang yang sholat di masjid itu sifatnya 5. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah, beriman kepada Allah, wa aqamas salah, beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa aqamas salah, menegakkan salat, wa ataz zakah, membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Takutkah Abdul Somad? Tidak. Mengapa Abdul Somad tidak takut? Di sebelah kiriku tentara, di sebelah kananku polisi, di sebelah kananku pengacara, di sebelah kiriku jawara. Apa namanya? Japar. Jawara dan pengacara. Apa yang ditakutkan? Apa yang dikhawatirkan Ustaz Somad? Dari mulai pintu sampai ke dalam, para jawara-jawara dengan golok-goloknya. Luar biasa. Padahal itu diasah tajam. Bukan untuk sekarang. Nanti Idul Adha baru dia keluar. Insya Allah kita semua tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia yang ceramah orang tersenyum, dia yang ceramah orang tertawa. Orang tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang serius. Tapi ada yang ketakutan, ada yang kekhawatiran, ada
Ternyata orang kalau sudah takut, orang tertawa pun orang takut. Dia belum serius saja orang sudah takut. Dia ketawa-ketawa aja orang takut. Dia kurus saja takut. Gimana kalau dia ikut fitness? Gimana kalau dia serius? Orang takut padahal dia baru megang mikrofon. Ini orang harus diusir. Ini orang harus dideportasi. Karena dia bisa merusak suara. Kenapa? Karena suara dia menggelegar. Karena suara dia kuat. Oleh sebab itu kalau masjid-masjid yang tidak siap kayu-kayunya, yang kira-kira tanggal baut-bautnya, maka jangan undang dia. Masjid ini berani mengundang. Kenapa? Karena memang tidak ada kayu dan baut. Karena masjid ini belum siap. Maka yang punya uang banyak, siapkanlah masjid ini. Jangan sampai kita dikutuk Allah Subhanahu wa ta'ala karena rumah megah mewah, sementara rumah Allah dibiarkan. Rumahmu yang besar, 2 lantai 4 kamar, yang kebetulan sama ciri-cirinya, jangan tersinggung. Wah, rumah saya itu bukan, kebetulan saja. Ingat, rumah kau akan tinggal, rumah besar kau akan tinggal. Setelah itu apa yang terjadi? Ternyata rumah besar itu diwarisi oleh istrimu. Lalu setelah itu tak lama istrimu menikah dengan brownies. Dulu yang membeli tanah itu engkau. Dulu yang membeli semennya engkau. Yang mencari arsiteknya engkau. Yang menggambarnya engkau. Sekarang yang tersenyum manis di rumah itu siapa? Anak muda yang sekarang menjadi suami kedua bagi istri. Kau di mana? Kau dimakan cacing tanah. Tapi kalau kau pernah belikan 2 kotak keramik, kau belikan 2 sak semen, itulah yang akan menjadi kekal dan abadi. Mana kotak? Keluarkan. Kalau tidak ada kotak, sorban. Mana sorban? Saya dikasih sorban, tapi sorban ini tidak bisa menampung duit. Keluarkanlah, bagilah. Ustadz itu hanya ceramah saja, ceramah sedekah, maka dia sendiri pun tak sedekah. Kebetulan untung saya bawa dompet subuh. Jangan dompet-dompetnya. Muhammad Husni Tamrin. Yang ada isinya Muhammad Husni Tamrin. Satu lagi Pangeran Antasari. Agak besar dikit, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Agak besar lagi itu bukan Sultan Mahmud Badarudin. Baru banyak betul duit 2000. Ada yang besar, ambil aja lah semua. Inilah ceramah yang paling menyedihkan selama. Asal dilihat ke sana menetes air mata. Dah, bawa ke sana, kelilingkan terus. Yang tidak ada duitnya, masukkan kartu-kartu ATM-nya ke dalam. Lengkap sama PIN-nya sekalian. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapu. Tak perlu ribut bersuara, karena mengeluarkan duit tak perlu pakai suara. Ribut, rupanya 2000 perak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak perlu khawatir, tak perlu takut. Anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini sekarang, ini yang akan menjadi besi berani, magnet 10 tahun yang akan datang. Khawatir luar biasa. Mereka dirusak dengan sekuler, mereka dirusak dengan liberal, mereka dirusak oleh komunis, mereka dirusak oleh aliran sesat,
mereka dirusak oleh sinetron Korea, mereka dirusak oleh boy band, mereka dirusak oleh lady boy, bencong, mereka dirusak oleh HIV AIDS, mereka dirusak oleh zina. Tapi insya Allah mereka tidak akan rusak. Kenapa? Mereka akan dididik sekolah Islam terpadu. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke sekolah Islam, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan anaknya ke sekolah Islam, na'uzu, matilah kau dimakan cacing tanah. Memangnya nanti kalau sakratul maut, anak kau yang pandai main keyboard, kau panggil guru keyboard, kau bayar sekian juta, nanti kalau kau mati, anakmu akan membuka keyboard, akan dinyanyikannya lagu ayah. Kau terimalah lagu beserta keyboard-keyboardnya di alam barzakh sana. Tapi anakmu yang sekolah di Islam terpadu, dialah yang akan membaca di tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani